Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata suhuri indallah isna asyhara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard min arba'atin hurum dalika dinul qayyim wala tadlimu fihina anfusahum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga tiada terasa kita sudah berada di tanggal 13 ya, bulan Maret yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Tentunya kita sekalian sangat bersyukur karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang sehingga masih istiqomah di dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga bisa nantinya menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian nantinya diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita sekalian, Inna iddata suhuri indallah isna asyhara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itulah ketetapan Allah semenjak Allah menjadikan langit dan bumi. Tentu saja yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini 12 bulan dalam satu tahun itu bukanlah bulan di dalam tahun-tahun Masehi, tetapi adalah bulan di tahun Hijriyah atau di penanggalan Islam. Yang sama-sama kita memahami bahwa 12 bulan Hijriah itu adalah Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, kemudian Jumadil Akhir, kemudian bulan Rajab, dan sekarang ini bulan Sya'ban, berlanjut ke Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 di atas. Dan tentunya penanggalan Islam itu memiliki kekhususan dibandingkan dengan bulan Masehi. Dikarenakan penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam itu yang pertama dia adalah merupakan identitas, salah satu identitas kita sebagai seorang Muslim. Orang Muslim itu dalam segala halnya, dalam segala aspeknya harus memiliki perbedaan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Termasuk di dalam penanggalannya pun
umat Islam memiliki penanggalan sendiri, yaitu penanggalan Hijriyah yang didasarkan kepada kalender Qamariyah. Yang kedua, bahwa di dalam agama Islam, bulan Hijriyah itu sedemikian penting dikarenakan semua aktivitas peribadatan di dalam umat Islam yang dijadikan acuan adalah kalender Hijriyah. Contohnya, kalau kita menentukan kapan kita harus mengerjakan puasa Ramadan, tentu kita harus menunggu kapan datangnya 1 Ramadan. Kalau kita akan menentukan kapan kita diharuskan untuk membatalkan puasa, dalam arti melaksanakan sholat Idul Fitri, tentu kita harus menunggu kapan datangnya 1 Syawal. Kalau kita ini mau menjalankan peribadatan rangkaian ibadah haji, maka kita pun harus menunggu datangnya bulan Dzulhijjah. Itulah diantara yang menjadikan penanggalan Hijriyah itu memiliki kepentingan yang luar biasa di dalam agama Islam, karena keseluruhan dari peribadatan dalam agama Islam itu yang menjadi dasar atau patokan adalah kalender Hijriyah. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di dalam agama Islam setiap bulan memiliki keutamaan. Kita mengetahui bahwa di dalam agama Islam itu ada yang kita kenal dengan nama waktu-waktu yang mustajabah. Contohnya di dalam setiap hari di hari-hari kita ada waktu yang mustajabah. Yang waktu mustajabah itu adalah sepertiga terakhir di malam hari. Ya. Kalau di dalam mingguan kita, ya, maka hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Ya. Di dalam setiap bulan ada hari yang utama, yaitu Yaumul Bid. Ya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Hijriyah. Ya. Kalau di dalam setiap tahun tentunya juga ada yang namanya bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Artinya di dalam setiap waktu di dalam agama Islam itu yang ada adalah waktu-waktu yang mulia. Ya. Tidak ada namanya waktu-waktu yang sial, itu tidak ada. Ya. Tidak ada hari-hari yang sial, tidak ada bulan-bulan yang sial, ya. Tetapi yang ada adalah waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Itu yang membedakan antara waktu-waktu di penanggalan Hijriyah dengan di penanggalan Masehi, juga di penanggalan Saka. Sehingga pada saat kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban, kita pun juga dikenalkan oleh agama ini tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban ini, juga keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban ini. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban yang merupakan sejarah, ya, yang sampai sekarang diugemi, ya, atau dipedomani umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah bahwa terjadinya perubahan kiblat umat Islam itu terjadi di bulan Sya'ban. Ketika awalnya umat Islam itu ketika sholat itu menghadap Baitul Maqdis, ya, atau Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Kemudian berubah menghadap Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Perubahan itu terjadi di bulan Sya'ban. Tentu kita bertanya, mengapa kiblat umat Islam dulu yang pertama kali adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya. Karena kita mengetahui sama-sama bahwa di sekitar
Ka'bah, ya, di mana Masjidil Haram itu berada, itu dulunya dipenuhi dengan patung-patung, dipenuhi dengan arca-arca, sehingga tidak memungkinkan menggunakan Masjidil Haram itu sebagai kiblat, karena di dalamnya masih banyak kita menemui arca-arca ataupun patung-patung yang dipasang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah bahwa di bulan Sya'ban ini, ya, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam, ya, untuk mengerjakan menurunkan ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, yang kita sama-sama mengetahui bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang menjadi dasar bagi diwajibkannya umat Islam mengerjakan puasa Ramadan. Jadi ayat yang turun, ya, di ayat yang turun tentang kewajiban mengerjakan puasa Ramadan itu diturunkan Allah di bulan Sya'ban. Itu dah yang menjadi dasar bagi kita sekalian, ya, bahwa bulan Sya'ban ini memiliki suatu momentum yang penting, yang sangat berarti bagi dinamika kehidupan beragama umat Islam. Kemudian apa keutamaan dari bulan Sya'ban itu? Ya, mengapa di dalam agama Islam itu kita dikenalkan dengan bulan-bulan yang utama ataupun waktu-waktu yang utama? Tidak lain adalah yang pertama untuk memotivasi kita, ya, untuk memotivasi kita, untuk merangsang kita, untuk mendorong kita agar kita mampu, ya, mengambil, ya, sisi kebaikan dari keutamaan bulan itu atau saat itu. Jadi dengan kita memahami keutamaannya, maka diharapkan kita termotivasi untuk mampu menjalankan keutamaan yang terkandung di dalam bulan itu. Yang kedua, tentunya pentingnya kita mengetahui keutamaan dari waktu-waktu atau bulan-bulan di dalam bulan Hijriah itu tidak lain adalah supaya kita mampu melipat gandakan amal kita, melipat gandakan amal soleh kita dengan mampu menjalankan keutamaan yang terkandung di dalam bulan itu. Itu adalah pentingnya kita mengetahui dari keutamaan setiap waktu yang ada di dalam ajaran agama Islam. Adapun keutamaan bulan Sya'ban itu setidaknya ada 6, ya, setidaknya ada 6. Yang pertama, bahwa di bulan Sya'ban ini Allah sudah memproklamirkan atau menyatakan bahwa di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, ya, kepada orang-orang yang meminta ampun. Itu artinya bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang pertaubatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk melakukan rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan antara manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti, karena Allah mengatakan wasyari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu merupakan kandungan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Jadi mari kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak kita untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kan diberikan kepada siapapun, ya. Tetapi memang ada di antara manusia-manusia yang mereka itu tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Sya'ban ini, ya. Kalau mereka masih menjalankan 3 perbuatan dosa itu. Yang pertama adalah orang yang syirik. Orang yang syirik di bulan Sya'ban ini tentu jauh dari harapannya untuk mendapatkan ampunan Allah.
Ya, karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Maka orang yang berlaku syirik di bulan Sya'ban ini tentu tidak akan mendapatkan jaminan dari ampunan Allah tadi. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara kita yang mungkin di dalam proses berinteraksi dengan orang tua, ya, yang mana kita berlaku durhaka kepadanya sampai sekarang ini, kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita ataupun durhaka kepada mertua kita, maka itu pun sangat kecil untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan mengampuni dosanya? Sedangkan kepada orang yang melahirkannya, kepada orang yang membesarkannya, dia belum mampu untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang sampai bulan Sya'ban ini masih memiliki satru, ya, memiliki hubungan yang tidak baik, ya, dengan saudaranya, ya. Orang muslim yang masih mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari itu diharamkan dari amalnya, diterima Allah Subhanahu wa taala, juga diharamkan atas dosanya untuk mendapat ampunan. Maka senantiasa kita berupaya menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan taubat. Siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Sya'ban ini, maka dia akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Ya, barang siapa yang di antara kita yang ampunannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti deposit dosa dalam hatinya itu akan berkurang, sehingga nantinya menjadikan jiwanya bersemangat dalam beribadah. Karena ketika kita ini malas beribadah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fisik kita yang lemah, bukan, tapi karena jiwa kita yang masih ternoda dengan dosa-dosa itu. Maka solusi agar kita nanti rajin beribadah di bulan suci Ramadan adalah kita harus mengurangi deposit dosa, utamanya dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan taubat. Ya. Ini yang pertama seperti itu. Kemudian bulan yang kedua, keutamaan yang kedua dari bulan Sya'ban ini, bahwa bulan Sya'ban ini digemari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disenangi oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Gitu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam suatu hadis Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan Rasulullah itu tidak pernah melakukan puasa sunnah sesering beliau mengerjakan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan untuk menjalankan puasa sunnah, ya. Bisa kita itu mengambil 3 hari ataupun 5 hari ataupun mungkin 7 hari, 10 hari, 15 hari. Yang penting bahkan mungkin 25 hari pun diperbolehkan. Yang terpenting tidak menyambung dengan puasa Ramadan. Ya, sehingga betul-betul fisik kita terkondisi sejak awal, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya, fisik kita sudah terkondisi, sehingga dengan situasi lapar ataupun situasi haus, sehingga menjadikan badan kita tidak merasa lemah pada saat kita berada di bulan Ramadan. Karena sebelumnya kita sudah mengkondisikan fisik kita untuk menerima perubahan itu, ya, dengan kesanggupan kita untuk menahan lapar, kesanggupan kita untuk menahan haus, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan kita akan beraktivitas sebagaimana layaknya orang yang tidak berpuasa, kita melakukan aktivitas biasa. Sehingga kalau kita melihat di dalam kehidupan Rasulullah dalam sirah nabawiyah, kita akan menemukan dalam banyak peristiwa bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengadakan peperangan, ya, itu di bulan Ramadan. Di antaranya adalah peperangan Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ini.
Mengapa para sahabat memiliki fisik yang prima pada saat itu dia berpuasa? Tentu rahasianya adalah dikarenakan mereka sudah mengkondisikan tubuhnya untuk mengerjakan puasa sunnah ya, dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini sesuatu yang mungkin perlu kita contoh dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang menjadikan Sya'ban ini sebagai sesuatu momentum untuk melatih fisiknya untuk mampu menjalankan puasa sunnah di bulan Ramadan nantinya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari bulan Sya'ban ini adalah bahwa di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menerima catatan amal tahunan, ya, menerima catatan amal tahunan dari malaikat pencatat amal, apakah malaikat Raqib ataupun malaikat Atid. Ya, catatan tahunan kita dalam rentang waktu setahun ini Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengapa di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk menutup atau mengakhiri kehidupan kita selama rentang waktu setahun itu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan ataupun amal soleh agar catatan amal kebaikan kita lebih dominan dibandingkan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena di dalam agama Islam itu ada istilah ya yang merujuk pada hadis Rasulullah, innamal a'malu biqawatimiha. Sungguhnya suatu amal itu yang dinilai adalah akhir kesudahan dari amal itu. Artinya bahwa kondisi terakhir itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini menjadi suatu ladang amal kita. Sehingga kebaikan-kebaikan banyak kita lakukan di bulan ini. Sehingga catatan amal kita yang dominan adalah amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh. Baik itu menyangkut ibadah mahdhoh, ibadah khusus, seperti sholat, puasa, ataupun tilawah Al-Quran, ataupun ibadah muamalah, ibadah sosial atau berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, maka mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan kita untuk memperbanyak dan melipat gandakan amal kebaikan. Kemudian yang keempat, bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai satu rangkaian dengan bulan Rajab sebagai momentum untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan keteladanan kepada kita bahwa untuk menyongsong menyambut datangnya bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk melakukan berbagai macam persiapan di 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Artinya jadikanlah bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sebagai suatu bulan untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 5 persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyongsong menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah persiapan rohani. Persiapan rohani mengkondisikan hati, ya, menata hati kita, meluruskan niat kita, ya. Di antara bentuk persiapan rohani itu diantaranya adalah menyambut datangnya Ramadan dengan hati yang bergembira, gitu. Nah, karena dengan kegembiraan ini akan terpancarlah sinar kesungguhan kita dari wajah kita untuk bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang didatangi Ramadan hatinya penuh dengan kegembiraan, maka ketika bertemu dengan Allah wajahnya penuh dengan keceriaan. Tetapi barang siapa yang didatangi bulan Ramadan hatinya tidak menyukainya, maka ketika bertemu dengan Allah pun nantinya wajahnya penuh dengan rasa ketakutan. Ini pendapat dari para ulama seperti itu. Nah, ini.
Kemudian persiapan rohani yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, yaitu sebagaimana yang kita sering kita dengar, ya, bahwa doa ini tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Gitu. Walaupun ada hadis ya, yang meriwayatkan ini, tapi derajat hadisnya itu lemah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membacanya doa ini. Kita boleh membaca doa ini, ya, tetapi jangan sampai kita menyandarkannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kita sudah hafal, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita hayati doa ini agar betul-betul permohonan yang terkandung di dalam doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk persiapan rohani yang ketiga itu adalah memperbanyak silaturahmi, memperbanyak berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, barangkali dalam proses interaksi sosial dengan orang-orang terdekat kita, ya, dengan keluarga kita, mungkin dengan tetangga kita, dengan teman sekerja kita ataupun teman sejawat kita, terjadi suatu kesalahpahaman. Dan itu suatu dinamika yang lumrah. Ketika terjadi proses interaksi, terjadi suatu gesekan ataupun kesalahan. Maka mari kita membuka diri kita untuk tulus mau meminta maaf kalau memang kita salah, dan mau memaafkan kalau memang ada orang yang minta maaf kepada kita. Insya Allah dengan adanya rekonsiliasi ini, ya, proses saling memaafkan, memperbaiki hubungan di antara sesama kita, insya Allah menjadikan keadaan psikologi kita, kejiwaan kita akan terasa ringan, ya, sehingga tidak ada beban-beban yang menghantui jiwa kita yang semakin memberatkan kita untuk beribadah nantinya di bulan Ramadan, jikalau urusan-urusan kita dengan sesama manusia itu belum bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah persiapan ilmu. Di dalam agama Islam tentu kita sudah memahami, ada kaidah yang mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus mendahului amal. Artinya kaidah ini adalah mengharuskan kita ketika kita mau melakukan apapun di dalam agama ini, itu harus dibingkai dengan kepahaman, ya, harus didasari dengan ilmu. Termasuk ketika kita menjalankan puasa Ramadan, idealnya kita di bulan Sya'ban ini banyak membuka referensi yang berkaitan dengan fikih saum atau fikih puasa, sehingga mungkin dengan kita membaca itu mengetahui amal apa saja yang siogianya kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Kita pun mengetahui amal apa yang seharusnya kita jauhi di bulan Ramadan karena akan berdampak pada berkurangnya pahala puasa Ramadan kita. Atau yang berkaitan dengan hal-hal apa yang sekiranya bisa membatalkan puasa Ramadan yang sedang kita jalani. Tentu ini akan semakin memantapkan ibadah puasa Ramadan kita kalau kita dalam menjalankannya itu dilandasi dengan ilmu. Demikian pula sebagai bentuk persiapan ilmu itu adalah berupaya untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk menulis, ya, permohonan-permohonan apa, doa-doa apa yang sekiranya nanti akan kita panjatkan di bulan Ramadan. Karena doanya orang yang berpuasa itu sangat mustajabah. Terlebih lagi saat-saat menjelang berbuka, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Sehingga perlu kita tulis, ya, apa saja yang sekiranya menjadi hajat ataupun masalah kita adukan kepada Allah agar Allah memberikan suatu solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasmani. Bentuk dari persiapan jasmani itu sebagaimana yang kami sampaikan di awal. Itu adalah dengan cara memperbanyak mengerjakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang dengan itu kita terkondisi tubuh kita untuk menghadapi situasi perubahan tubuh yang cenderung mungkin ekstrim, ya. Karena
di bulan Ramadan biasanya kita tidak pernah lapar, tidak pernah haus selama hampir 12 sampai 13 jam. Maka ketika kita terjadi perubahan yang tiba-tiba tentu menyebabkan suatu keterkejutan pada tubuh kita yang terkadang menjadikan kita tidak sehat tapi malah sakit gitu. Maka kita jadikan momentum bulan Sya'ban ini untuk melatih jasmani kita sehingga terbiasa untuk lapar, terbiasa dengan haus sehingga menjalani puasa Ramadan seperti kondisi-kondisi yang normal ini. Kemudian bentuk persiapan jasmani yang kedua adalah mari kita membersihkan lingkungan ya tempat kita tinggal, membersihkan lingkungan tempat kita beribadah. Rumah kita, masjid kita harus bersih sehingga menyebabkan kusuk dan tumakninahnya kita nanti di dalam menjalankan puasa Ramadan yang penuh dengan barokah itu. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah persiapan harta. Banyak sekali ibadah-ibadah harta yang seyogianya kita memahaminya. Nah, paling tidak kita akan menemukan 3 jenis ibadah harta yang bisa kita tunaikan selama Ramadan, yaitu ibadah harta wajib, yaitu kewajiban kita untuk membayar zakat mal apabila sudah sampai nisab dan haulnya sudah mencapai batasan minimal dan kepemilikan minimal dalam rentang waktu 1 tahun ya, dan juga zakat fitrah. Kemudian ada lagi ibadah harta yang sifatnya adalah sunnah. Ibadah harta yang sifatnya sunnah itu contohnya adalah infak, kemudian sedekah, mewakafkan Al-Quran, kemudian memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya, kemudian yang ketiga adalah ibadah harta yang sifatnya mubah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah membahagiakan ataupun menyenangkan keluarga kita. Macam-macam kan, bisa kita mungkin melaksanakan buka puasa bersama ataukah membelikan baju baru bagi anggota keluarga kita. Itu contoh-contoh ibadah-ibadah harta yang bisa kita tunaikan selama kita berada di bulan Ramadan yang tentu itu membutuhkan persiapan. Dan persiapan yang terakhir adalah pengkondisian keluarga. Ya, tentu kita ingin sekali bahwa bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan pembiasaan kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita. Kita upayakan setidaknya minimal kita mengkondisikan keluarga kita untuk 1. Ya, di bulan Sya'ban ini kita berupaya semua anggota keluarga bangun sebelum subuh. Sehingga nantinya anak-anak kita terbiasa dengan kegiatan sahur. Sehingga tidak menjadikan kita berat dalam membangunkan anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan untuk setelah subuh dan setelah maghrib itu untuk membaca Al-Quran. Tentu kalau kita ini berupaya untuk melakukan pembiasaan di bulan Sya'ban, kedua hal tadi menjadi kultur atau budaya. Budaya itu sesuatu yang melekat pada diri seorang, sehingga tidak usah disuruh pun dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga kalau seandainya kita ini bangun sebelum subuh, kemudian baca Al-Quran setelah maghrib dan setelah subuh, menjadi suatu pembiasaan di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan menjadi suatu kultur ataupun budaya. Ini adalah 5 persiapan yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari bulan Sya'ban ini adalah bulan ya bagi kita sekalian untuk melipat gandakan amal soleh, melipat gandakan amal kebaikan, melipat gandakan amal ibadah. Kita berupaya momentum yang berbahagia ini kita jadikan sebagai momentum untuk melatih kita beribadah yang lebih banyak, yang lebih bagus, agar peningkatan ibadah baik secara kualitas ataupun kuantitas yang kita lakukan selama bulan Sya'ban itu menjadi suatu kebiasaan kita nantinya di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah rentang waktu kurang lebih 20 hari ke depan menuju bulan Ramadan itu dengan kita mampu mengambil
sisi positif dari keutamaan bulan Sa'ban sebagaimana yang kami haturkan di awal materi ini. Mungkin kiranya demikian ayah bunda, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang Ahad pagi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah kepada kita sekalian, memberikan tambahan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga nantinya kita berkesempatan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan nanti dapat berjalan dengan khusyuk dan tumakninah, membawa dampak perubahan positif kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bersama-sama kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sarifun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.